tumbuh dua tunas di ruas berdekatan ya. Untuk penggunaan pupuk kimia, itu untuk waktu kita nabur pupuknya untuk ke tanah biarin aja dulu sampai si tunas ini agak dewasa, nanti baru kita potong. Ini di sini kita temukan vanili yang tumbuh dua tunas di ruas berdekatan ya, bersampingan atas bawah. Dan ini karena pucuk ini dimakan bekecot atau mungkin ulat bulu, dia putus di bagian pucuk, lalu dia tumbuh dua tunas di ruas yang berdampingan. Ini vanili yang tumbuh dua tunas seperti ini bukan karena dari jenis tertentu atau jenis varietas unggulan, itu enggak. Jadi vanili semua jenis itu bisa tumbuh dua tunas atau lebih seperti ini yang bersamaan. Cuma pada umumnya vanili itu tumbuh walaupun dia lebih dari satu tunas, dia tumbuh satu misalkan di pucuk, yang lain tumbuh lagi di bagian lengkungan. Itu biasanya agak jauh. Kalau yang terjadi seperti ini jarang. Biasanya agak jauh tumbuhnya. Nah, seperti ini contohnya, ini tumbuh di bagian lengkung atas. Dan di bagian pucuk bawah, dua ruas dari ujung pangkasan, ini tumbuh juga satu tunas. Dia menjalar udah sama panjang karena waktu tumbuhnya ini bersamaan juga, sama seperti ini, cuma bedanya dia agak jauh dan ini mepet di ruas berdampingan. Kalau batang vanili yang bisa tumbuh tunas bersamaan seperti ini biasanya karena batang vanilinya yang subur, sehat. Dia bisa tumbuh tunas 2 atau bahkan 3 atau 4 secara bersamaan ya. Cuma kalau vanilinya kurang sehat, itu jarang bisa tumbuh dua tunas seperti ini. Biasanya umumnya sih cuma satu. Dan di bagian sini juga ini batangnya udah terlihat ya, pucuknya besar-besar. Ini batangnya sih sehat, batang sehat, cuma tumbuh tunasnya dia satu-satu bergantian. Misalkan tumbuh tunas pertama di bagian atas, di lengkungan atas, tumbuh satu tunas nanti sekitar 2 atau 3 bulan. Nah, ini bisa jadi di tempat lain menyusul lagi tunas-tunas yang baru, atau mungkin jika kita pangkas pucuknya semacam ini, dia baru bisa tumbuh lagi yang baru. Jadi untuk tunas yang bisa tumbuh bersamaan itu nggak bisa kita tentukan. Dia bisa tumbuh dua tunas bersamaan, tapi dia sendiri yang menentukan bagian mana yang akan dia tumbuhi. Ini batang subur sebesar ini juga tumbuh tunasnya cuma satu dari atas. Di bagian bawah dia nggak tumbuh tunas lagi. Ini vanili saya yang di dalam pot ini ya, yang tumbuh tunas di ruas yang berdampingan. Ini yang di dalam pot. Dan di
tanaman yang di dalam pot ini nggak pernah saya kasih pupuk. Cuma saya kasih pupuk sekali dulu waktu tanam di media awal, itu saya pakai pupuk dasar kotoran kambing. Dan ini usianya udah hampir 2 tahun juga ya, hampir 2 tahun. Ini baru panen sekali juga kemarin. Saya tanam stek 1 meter kayaknya yang ini. Ya ini 1 meter. Nah ini vanili yang tumbuh tunas berdampingan seperti ini sebenarnya nggak ada perawatan khusus ya. Ini saya biarkan sih sebenarnya. Saya tanaman ini bisa dibilang diabaikan lah, nggak ada perawatan khusus. Dan dulunya nih saya tanam itu steknya kecil seperti ini. Steknya kecil, saya pangkas 3 kali kayaknya, kalau nggak lupa sih, sekitar 3 kali dia udah tumbuh batang sebesar ini ya. Tuh sejempol tangan besarnya. Ini vanili yang terabaikan tapi pertumbuhannya sangat bagus. Ini biasa dipakai, dipinjam untuk pameran. Kadang pulang udah putus pucuknya. Dan yang ini juga sama perlakuannya, nggak jauh berbeda dengan yang satunya tadi. Ini pun sering dipakai, dipinjam sama kelompok-kelompok tani untuk pameran-pameran ya. Ini kalau batangnya lebih besar lagi memang yang ini. Ini saya tanam 2,5 meter tanpa melewati masa-masa pemangkasan pembesaran batang. Dia tumbuh tunas sudah besar karena memang stek awalnya sudah stek yang besar juga. Dan ini ya akar gantung. Akar gantung ini umumnya biasanya dan itu bisa dipastikan juga ketika bagian ruas yang ditumbuhi tunas baru, pasti di ruas ini juga ditumbuhi akar baru seperti ini. Nah ini jangan kita potong, ini biarkan saja nanti sampai dia menjalar panjang. Kalau misalkan nanti dia nggak bisa menjalar sampai ke tanah, ya nanti kita potong kalau udah kering dengan sendirinya. Jadi nggak perlu kita potong dari sekarang, karena nanti takutnya ini ketika dipotong akar mati, busuk, menjalar lagi, mati lagi si tunas barunya. Kita biarkan saja, walaupun dia sampai menyentuh ke tanah, biarin aja dulu sampai si tunas ini agak dewasa, nanti baru kita potong. Nah kita mengandalkan, kalau udah dipotong, kita mengandalkan akar yang dari bagian bawah. Untuk di pot yang ini, yang tumbuh 2 tunas, ini media saya menggunakan hanya campuran tanah, kompos, dan dikasih sedikit pasir kasar. Dan di media yang ini, pot satunya, saya menggunakan media campuran tanah dan sekam bakar atau arang sekam. Ya komposnya juga ada, ini perbandingan 1:1 juga, sama seperti pot satunya kalau kompos. Cuma yang kurang sip ini tiangnya. Ini harusnya pakai paralon, kita kasih cor di dalamnya biar lebih aman, dia nggak akan terserang jamur juga. Dan di sini saya tanam bibit polybag 2 ruas. Ini tiangnya baru saya kasih tiang tinggi 60 cm.
sedangkan tunasnya udah menjalar lebih dari 1 meter, tapi nggak saya pangkas, saya biarin dulu karena belum sempet untuk merawat yang ini. Ini media saya pakai arang sekam campur dengan tanah tanpa kompos. Saya menggunakan pupuk kimia. Ini dia hama untuk tanaman vanili bekecot. Nah, bekecot ini suka makan pucuk muda dari vanili. Untuk mengatasi hama ini biasanya saya tabur dolomit di sekitar keliling bedengan, ya di pinggirnya saya tabur dolomit yang agak tebel biar dia nggak mau melewati dolomit itu. Silakan dicoba untuk mengatasi ini pakai dolomit. Dan ini sampah di bagian atap di atas paranet ini yang belum saya buang. Ini rencana nanti kalau udah ada waktu ini mau saya buang semua sampah-sampah ini karena terlalu menutup sinar yang masuk dalam ya. Ini gampang cara buangnya, cuma tinggal ini kita sobek aja pakai pisau, kita arahkan sampahnya ke dalam bekas sobekan ini, bawahnya kita kasih keranjang atau karung, masuk semua, udah aman. Dan ini tunas-tunas yang menyentuh ke bagian atap ini seperti ini harus kita turunkan juga. Ini nanti besok saya kasih cara untuk penurunannya. Ini yang sudah diturunkan seperti ini, yang dari atas. Dan bagian atas ini nanti bisa tumbuh tunas baru kalau ini udah agak panjang tunasnya. Oh ya, yang saya lupa nih untuk penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia itu untuk waktu kita nabur pupuknya itu jangan sampai kita tabur di dekat sekitar pangkal batang. Karena kalau pupuk kimia itu kan panas, kita tabur di sekitar pangkal batang, akarnya putus langsung dari pangkal batang. Yang ada nanti bukannya subur, tapi vanilinya nanti kuning. Dan jika ada daun yang menyentuh ke tanah seperti ini, dia menyentuh juga ke pupuk yang kita tabur, nanti daun ini juga busuk, menjalar terus. Kalau nggak ketahuan, nggak langsung kita potong, ini nanti bisa busuk sampai ke batang. Jadi untuk pemberian pupuk kimia itu dengan dosis yang kecil, kita tabur rata agak jauh dari pangkal batang. Jangan kita kasih misalkan 1 sendok kita taruh langsung di satu lokasi di dekat batang, itu jangan sampai, itu sangat berbahaya.